Iri hati atau dalam bahasa Inggris disebut envy, dalam bahasa Latin disebut invidia, terkadang bisa juga disebut dengki atau hasad, merupakan suatu emosi yang timbul dalam diri seseorang ketika orang tersebut tidak memiliki suatu keunggulan. Baik itu prestasi, kekuasaan, atau lain sebagainya, menginginkan yang tidak dimilikinya itu, atau mengharapkan orang lain yang memilikinya agar kehilangan. Ketidakpuasan akan posisi dan milik kita, sering menyatakan adanya sikap mementingkan diri sendiri yang membuat orang tidak memiliki tenggang rasa, sakit hati dan bahkan menaruh dendam terhadap saingan tertentu. Kita bisa serakah atas keberhasilan, menginginkan kepribadian, harta milik, penampilan atau posisi orang lain. Lalu, untuk menutupi ego kita yang tertekan, kita bersikap tidak ramah dan merugikan sambil menenggelamkan diri dalam mengasihani diri sendiri, marah, kepahitan dan kemuraman. Menurut Bertrand Russell, seorang ahli filsuf dan peraih hadiah Nobel sastra, mengatakan bahwa iri hati adalah suatu penyebab utama ketidakbahagiaan seseorang. Orang yang iri hati tidak hanya menyebabkan ketidakbahagiaan bagi dirinya sendiri, orang tersebut bahkan mengharapkan kemalangan orang lain. Russell berpendapat bahwa ketidakstabilan status sosial di dunia modern, juga doktrin kesetaraan dari demokrasi dan sosialisme, sangat berperan penting dalam memperluas penyebaran keirihatian seseorang dalam suatu kalangan masyarakat. Karena itu, iri hati adalah sesuatu yang jahat, tetapi menurutnya kejahatan ini mesti ditanggung demi tercapainya suatu sistem sosial yang lebih berkeadilan. Salah satu dosa tertua di dunia adalah iri hati. Iri hati sebenarnya adalah perampokan atau perampasan secara tersembunyi. Kita mengambil apa yang menjadi milik orang dan mengklaim itu sebagai milik kita. Salah satu penyebab dari iri hati ialah gagal melihat diri sendiri, terlalu melihat orang tersebut. Karena iri hati, Kain membunuh Habil karena persembahan adiknya Habil diterima Tuhan sedangkan persembahannya tidak diterima Tuhan. Akibatnya, Kain membunuh adik kandungnya sendiri. Iri hati sering terjadi tanpa kita sadari. Misalnya saja, ketika kita melihat orang yang sering mengunggah foto jalan-jalan ke Eropa di Instagram, tanpa sadar kita jadi bilang, kok hidup orang ini enak banget sih? Aku juga mau dong seperti dia. Iri hati datang dari tindakan kita yang suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain tanpa mensyukuri apa yang ada pada kita sekarang ini. Berikut pandangan agama tentang iri hati. Dalam pandangan agama Kristen, iri hati merupakan dosa yang dapat mendatangkan maut. Fakta dalam Alkitab mencatat bahwa orang yang iri hati akan mengalami kematian rohani dan menjadikan kita semakin jauh dari Tuhan. Iri hati juga dapat menyebabkan terjadinya penyakit fisik. Dalam Amsal 14 ayat 30, berkata, Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Karena itu, kalau ada orang yang mendadak sakit tulang, kanker tulang dan segala penyakit yang berhubungan dengan tulang, mungkin saja orang tersebut menyimpan iri hati. Selanjutnya, Alkitab juga mencatat bahwa iri hati akan membuat segala jerih payah dan usaha yang kita lakukan akan sia-sia. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 4 menuliskan, Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Iri hati juga akan membuat hidup kita menjadi kacau sebagaimana tertulis dalam kitab Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Alkitab menceritakan kisah dosa pertama tentang iri hati, yaitu Adam dan Hawa iri dengan kemahatauan Elohim, dan akhirnya jatuh dalam dosa karena melanggar perintahnya untuk tidak memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kain iri terhadap Habil karena Tuhan menerima korbannya yang mengakibatkan Kain melakukan dosa lain, yaitu membunuh adiknya Habil. Saudara-saudara Yusuf iri terhadap Yusuf, karena Yakub ayahnya menunjukkan kasih sayang yang lebih dibandingkan kakaknya dan dengan mimpi-mimpinya. Kemudian kakaknya menjual dirinya sehingga dia menjadi budak di Mesir. Saul iri kepada Daud yang berhasil membunuh Goliat dan banyak musuh-musuh Israel, sehingga rakyat memuji-muji dia lebih dari Saul, sehingga membuat Saul mencoba membunuh Daud berkali-kali. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat,
dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Herodes iri dengan pemimpin baru yang dipertanyakan oleh orang-orang Majus. Kemudian dia memerintahkan pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun, untuk memastikan sang pemimpin yang mengancam posisinya itu ditiadakan. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat iri kepada Yesus karena pengajaran dan pelayanannya yang disambut oleh rakyat, sehingga membuat mereka menyalibkan dia. Alkitab juga menjelaskan asal-usul musuh manusia, yaitu iblis yang semula adalah malaikat, tapi karena iri terhadap kekuasaan Elohim, mereka memberontak kepadanya, sehingga membawa kepada kejatuhan mereka dan membuat mereka menjadi iblis. Mereka iri kepada manusia yang selalu mendapatkan kasih Elohim, sehingga mereka terus-menerus berusaha menipu manusia dan menjadikan manusia tidak mengenal dan memusuhi Elohim. Iri hati termasuk dosa besar atau dosa maut, karena bertentangan dengan kasih kekristenan, yang mengharapkan terjadinya dan bersukacita dengan kebaikan pada orang lain. Iri hati pada dasarnya tidak percaya lagi kalau Tuhan itu baik dan adil. Matanya tidak lagi melihat kepada Tuhan tapi kepada manusia atau pesaingnya. Iri hati dapat berkembang menjadi dosa lain, seperti kurang bersyukur, dengki, kepahitan, kebencian, kesenangan dengan kejatuhan orang lain, bahkan tindakan-tindakan lain yang menghancurkan pesaingnya bahkan diri sendiri. Maka itu, iri hati tidak membuat kita bahagia, tetapi dapat merusak kehidupan kita maupun orang lain. Iri hati itu seperti penyakit kanker yang dapat menggerogoti vitalitas hidup dan jiwa manusia. Dalam pandangan agama Islam, iri hati merupakan perbuatan akhlak tercela, karena sikap iri hati pada hakikatnya tidak menyukai apa yang Allah takdirkan. Mereka yang iri hati merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Pada hakikatnya, mereka tidak suka dengan apa yang telah Allah takdirkan dan menentang takdir Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu, atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah melarang hambanya merasa iri terhadap orang lain. Selain itu, perbuatan iri dan dengki dapat menghapus amalan-amalan ibadah seseorang. Dalam artian perbuatan iri dan dengki dapat merusak kebaikan yang telah dilakukan seseorang tersebut. Hasad juga menyebabkan sikap meremehkan nikmat yang ada. Maksudnya orang yang hasad berpandangan bahwa dirinya tidak diberi nikmat. Orang yang dia dengkilah yang mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Pada saat demikian orang tersebut akan meremehkan nikmat yang ada pada dirinya sehingga dia tidak mau mensyukuri nikmat tersebut. Sikap iri hati atau dengki memiliki dampak buruk yang luar biasa bagi kehidupan diri, lingkungan, bahkan peradaban itu sendiri. Betapa banyak perkelahian, percekcokan dan peperangan fisik dengan saling membunuh dan meniadakan. Sangat jelas bahwa dalam ajaran Islam dengan jelas agar siapapun menghindari penyakit hati ini, yaitu iri hati. Dalam hadis riwayat Abu Daud, jauhkanlah dirimu dari hasad karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hasad dapat dianalogikan sebagai suatu benda yang tidak terlihat secara kasat mata. Namun keberadaannya justru memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa serta bahaya yang lebih ganas dibandingkan dengan sesuatu yang dapat terlihat oleh mata. Meski hasad tidak terlihat secara kasat mata, namun efeknya terhadap jiwa dan tatanan sosial sangat nyata. Dalam pandangan agama Buddha, iri hati disebut loba. Loba adalah keserakahan, keinginan yang berlebih, atau kemelekatan. Sifat inilah yang menimbulkan iri dan benci. Ketika seseorang dengan serakah ingin mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan tanpa memikirkan orang lain, maka yang ada adalah iri hati, kebencian, ketidaksukaan. Misalnya, suatu hari ada seorang pengusaha yang membeli tiket bus AC. Rencananya pengusaha ini mau pergi ke suatu tempat. Ketika ia hendak pergi, ada seorang ibu parubaya terlihat sangat sedih karena ternyata tiket bus AC sudah habis. Karena rasa haru,
pengusaha ini memberikan tiketnya dan ia naik bus biasa. Karena dia adalah seorang pengusaha, tentulah pakaian yang ia kenakan sangat rapi. Nah, beberapa menit kemudian HP pengusaha ini berdering, dan ia segera mengeluarkan HP-nya. Karena ia adalah seorang pengusaha, tentu HP-nya tidak seperti kebanyakan orang, HP pengusaha ini sangatlah canggih. Karena ia mengeluarkan benda yang berharga ini, ia membuat orang lain untuk memperhatikannya. Pada kesempatan yang sama ada seorang pemuda serakah, ia merasa tersaing oleh pengusaha ini, sehingga timbullah perasaan iri hati. Karena keserakahan dan ekonomi yang tidak mencukupi, pemuda ini melakukan tindakan bodoh dengan mencopet, mencuri, dan lain-lain. Demikian pula kalau kita masih terjebak dalam keserakahan, rasa iri, apapun yang ada di depan kita, jalan pintas akan dicari tanpa memandang apakah itu baik atau buruk tanpa memikirkan akibatnya. Dalam Samyutta Nikaya, Upada Samyutta ayat 8, dituliskan bahwa berhentinya, meredanya, dan lenyapnya keinginan akan bentuk, keinginan akan fenomena pikiran adalah berhentinya penderitaan. Oleh karena itu sebagai umat Buddha seharusnya belajar bagaimana untuk mengikis keserakahan, supaya tidak timbul lagi rasa iri dan benci yang akan berakibat pada diri sendiri maupun orang lain. Sikap iri hati akan membawa orang ke neraka, ke alam binatang, atau ke alam setan. Bahkan sekurang-kurangnya, akibat dari iri hati dan cemburu terhadap kesuksesan dan kebahagiaan orang lain membuat ia kesepian dan bau busuk. Ketika badan jasmaninya hancur setelah mati, ia terjatuh ke alam rendah penuh kesedihan dan penderitaan, atau neraka. Atau, apabila ia dilahirkan kembali sebagai manusia, di mana saja ia akan bertumimbal lahir, ia akan mempunyai pengaruh yang sedikit. Dalam pandangan agama Hindu, iri hati disebut dengan matsarya. Iri hati adalah jenis kekotoran batin yang paling gelap. Kalau dalam pikiran kita masih ada iri hati, itu pertanda kekotoran batin kita masih sangat pekat. Apalagi kalau sudah terkena penyakit SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Dan kalau kita tidak mau kehidupan maupun kematian kita juga gelap, hal ini harus ditinggalkan. Mengapa disebut kekotoran batin masih sangat pekat? Coba bayangkan bila kita berhadapan dengan orang yang masih kuat iri hatinya seperti ini yang kekotoran batinnya masih sangat pekat, kita dibuat serba salah. Kalau kita lebih rendah, dia akan menghina. Kalau kita sederajat, dia akan bersaing. Kalau kita lebih tinggi, dia akan iri hati. Semua tindakan atau posisi kita menjadi serba salah. Sehingga hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah diam sempurna. Nah, kita telah mendengar bagaimana pandangan agama tentang iri hati. Intinya, iri hati itu tidak membuat kita bahagia, malah menyusahkan diri kita sendiri maupun orang lain. Dan dapat disimpulkan penyebab iri hati itu sebagai berikut. Pertama, iri hati bersumber dari ketidakpuasan dengan apa yang telah dimiliki. Kita terus menyoroti apa yang terhilang pada diri kita dan luput melihat apa yang kita miliki. Kedua, iri hati berawal dari mata yang lebih sering tertuju pada orang lain bukan pada diri sendiri. Kita senantiasa membandingkan diri dengan orang lain dan menyimpulkan bahwa kita tidak seberuntung mereka. Ketiga, iri hati berhulu pada pandangan negatif terhadap hidup dan Tuhan, yakni bahwa hidup dan Tuhan tidak adil terhadap kita. Kita beranggapan bahwa Tuhan memang sengaja merugikan kita. Itu sebabnya kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita peroleh. Itu sebabnya tatkala kita melihat orang lain lebih daripada kita dan memiliki sesuatu yang tidak kita miliki, maka itu kita akan marah. Kita marah terhadapnya, namun terutama kita marah terhadap Tuhan dan hidup ini. Di dalam kemarahan, niat yang muncul adalah menghancurkan orang yang memiliki kelebihan itu. Kita tidak ingin ia hidup bahagia dan menikmati apa yang dimilikinya. Kalaupun kita tidak dapat memilikinya, kita bertekad ia pun tidak boleh menikmatinya. Jadi, berdasarkan pengamatan ini, dapat kita simpulkan bahwa orang yang iri hati adalah orang yang tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya, tidak dapat menikmati apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya, serta tidak ingin orang menikmati apa yang telah diberikan Tuhan kepada orang itu. Ada 3 hal yang harus kita kembangkan agar dapat melawan iri hati: bersyukur melihat apa yang Tuhan telah berikan dan percaya pada pertimbangan dan keadilannya, menikmati dan bersukacita bagi orang lain. Jadi kesimpulannya, sifat iri hati harus disingkirkan dari karakter hidup kita. Iri hati akan membuat orang berpusat pada diri sendiri. Iri hati dan sifat mementingkan diri sendiri itu berdekatan. Sebab iri hati merupakan manifestasi sifat mementingkan diri sendiri. Iri hati akan membawa dosa-dosa mendasar lainnya yang menularkan kejahatan, seperti pembunuhan. Maka itu jangan beri tempat iri hati di hati kita,
Tetapi mikirlah kasih yang sejati, sebab kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Semoga video ini bermanfaat.